Kajian tentang revolusi akhlak mahasiswa India yang akan disampaikan oleh Ustazah Dr. Haji Mat Ali MA. Sebelum masuk ke sesi penyampaian materi, kita paparkan CV dari pemateri kita terlebih dahulu. Ada aparatur, boleh dibantu. Materi kita pada hari ini yaitu Bapak Dr. Haji Mat Ali MA. Beliau lahir di Subang tanggal 8 September 1960. Nah, beliau merupakan dosen pendidikan bahasa Arab di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau pernah melewatkan riwayat pendidikan yaitu SDN Ranca Hilir Pemanukan, MTSN Babakan Suwaringin Cirebon, Sekolah Pendidikan Guru Cirebon, serta pernah melakukan pendidikan di S1 IKIP Bandung, S2 Universitas Kebangsaan Malaysia, S3 Universitas Pendidikan Indonesia. Dapat kita lihat bahwa beliau memiliki pengalaman organisasi yang sangat banyak. Salah satunya yaitu ada beliau mengikuti Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia di Orsat Kecamatan Sukasari, serta beliau juga mengikuti organisasi Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Sudada. Baik, kepada Bapak Ustaz Dr. Haji Mat Ali MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salam dalam ceramah, jawab salam kurang ramai. Harus ramai, ya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Ombak, jawab salam dari Ombak. Harus ikhlas ya, harus karena salam itu adalah doa. Kalau doa tidak ikhlas, ambak-ambakan dijawab tidak? Nah, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang ini ikhlas Ustaz, alhamdulillah. Mudah-mudahan ikhlas selamanya mengaji. Sekarang dasari dengan Allah. Tidak akan ada penilaian ABCD ya, tapi ada syahadah, ada sertifikatnya. Insya Allah sertifikatnya nanti diakui oleh malaikat ya. Alhamdulillah alladzi nawwara qulubana bi nuri hidayatik والذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والصحة. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. Gimana kabarnya, bahagia? Alhamdulillah. Kuliahnya tetap lancar, istiqomah. Mudah-mudahan tidak malas ya. Hadirin, alhamdulillah sangat amat berbahagia hari ini. Ini karena kampus Merdeka, jadi kita bisa belajar dengan dosen manapun, betul tidak? Bukan itu, manapun. Dan lebih merdeka lagi sekarang judulnya sangat mengerikan ya. Betul tidak? Sebuah revolusi itu sesuatu yang dahsyat, yang keras, tapi yang direvolusi apa? Akhlak. Dikira presidennya, dikira NKRI yang mau direvolusi. Ternyata yang mau direvolusi adalah Dan sebab itu beberapa menit ke depan mari kita diskusi tentang urgensi revolusi akhlak. Siap ya? Sampai berapa menit kita pematerian berapa menit? 60 menit pematerian, tanya jawab 12 menit 15. Mudah-mudahan ustadznya tidak lupa waktu, karena kalau kuliah S
lupa S. Saya bukan kebetulan memang diangkat oleh negeri, oleh negara untuk mengajar di jurusan apa? Tahu ya. Alhamdulillah di jurusan pendidikan bahasa Arab. Tadi sebelumnya tentang kiprah di masyarakat yang saya coba ingin memberi makna bukan sekedar di kampus tapi juga di kemasyarakatan. Tapi kadang-kadang saking asiknya dengan masyarakat lupa karir sendiri begitu ya, sehingga sampai hari ini belum jadi profesor. Doakan nantinya. Amin. Amin. Ya. Mudah-mudahan sekalipun belum profesor, tapi kahayang memang sudah profesor. Mudah-mudahan ilmunya juga selevel profesor. Maka hari ini akan diuji oleh Anda semua, betul. Baiklah, kita mulai. Di sini ada beberapa file ya, tapi sebenarnya sedikit materinya hanya karena tulisannya besar-besar. Jadi filenya sampai 12. Nah, tapi insya Allah dalam hitungan detik akan selesai. Jelas tidak suara saya? Kalau tidak jelas ngacung ya, Ustaz ngosong suaranya gitu ya. Sebab kalau tidak jelas saudara, ya apalah artinya saya berbicara. Betul? Jelas ya? Baik, kita mulai dari apa? Revolusi akhlak mahasiswa akhir zaman. Ini minimal ada 3 variabel ya. 1 revolusi, 2 akhlak, 3 mahasiswa akhir zaman. Mahasiswa akhir, biar akhir zamannya masyaallah lah. Ya. Yang penting mahasiswanya. Baik, supaya jelas arah pembahasan kita, maka kita berangkat dari judul ini. Jangan terjadi judul nakadido berbicara keritu gitu ya. Supaya fokus. Maka kita mulai dari revolusi. Apa sih revolusi itu? Silakan. Nah, ini dia. Ya. Revolusi tentu dari bahasa Inggris ya. Maka saya ambil saja dari Oxford Advanced Learners Dictionary tahun yang lampau ya. Bahwa revolusi adalah involving drastic change, melibatkan perubahan drastis. Jadi revolusi adalah perubahan drastis. Drastis itu apa? Cepat, tegas. Nah, itu drastis ya. Cepat, tegas, mendasar. Mantap tidak? Cepat, tegas, mendasar. Itu revolusi. Ya. Nah, kemudian akhlak. Karena akhlak itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Nah, dari kata apa kira-kira? Khalaqa yakhluqu khalqan khuluqan. Pernah belajar seperti itu? Alhamdulillah, harusnya jurusan akuntansi harus belajar morfologi bahasa Arab. Betul tidak? Karena Allah memberikan ayat yang paling luar biasa untuk akuntansi ini. Untuk jurusan akuntansi ada ayat yang the best, dan ayat ini paling panjang dari 636 ayat, kata satu penelitian lain mengatakan 6.666 ayat. Di antara ayat yang terpanjang menghabiskan satu halaman adalah ayat untuk jurusan pendidikan akuntansi. Hebat tidak? Betul tidak? Pernah baca ayatnya? Harus dihafal itu. Itu fardu ain. Fardu ain ayat itu untuk dipelajari karena itu berhubungan dengan akuntansi. Kenapa sampai satu ayat penuh, satu halaman penuh satu ayat? Karena amat sangat penting akuntansi ini dalam kehidupan manusia. Betul tidak? Betul tidak? Sebab menentukan kejujuran atau kecurangan manusia kebanyakan ditentukan oleh akuntansi. Betul tidak? Halo, percaya tidak?
Jadi kalau akuntansi gagal, saudara, bocor uang negara, itu tidak? Triliunan lagi. Tapi laporannya betul itu. Karena ahli akuntansi. Hati-hati ya. Allah sudah memberikan satu ayat yang luar biasa karena pentingnya akuntansi dalam kehidupan. Dan itu bagian dari moral. Bagian dari Baik, kita kembali kepada makna akhlak. Akhlak itu apa sih? Ya, kita ambil dari kamus populer Muhitul Muhit. Nanti Anda lihat di Google ya. Bahwa akhlak itu jamak dari khuluq, bukan dari khalqun. Kalau khalqun itu penciptaan, kalau khuluq itu perbuatan. Beda bunyinya. Jadi akhlak jamak dari khuluq. Ada hubungan apa sih maknanya khuluq dengan akhlak, dengan Allah sebagai khaliq? Allah sebagai apa? Khaliq. Khaliq itu yang mencipta, yang membuat ya. Perbuatannya disebut khalq. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia disebut khuluq. Artinya khuluq adalah diciptakan oleh Khaliq. Khuluq itu diciptakan oleh Khaliq. Artinya perilaku manusia itu dibuat oleh Allah. Tanpa Allah yang membuat perilaku kita, maka kita tidak bisa berbuat. Betul tidak? Ada orang yang kakinya sama seperti kita, betul, tapi tidak bisa berjalan. Berarti manusia tidak bisa menciptakan kemampuan berjalan. Betul tidak? Ada manusia yang matanya seperti kita, jelas seperti kita, melotot, tapi tidak bisa melihat. Berarti kemampuan melihat diciptakan. Betul tidak? Maka itulah khuluq. Jadi seluruh perilaku manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk siapa? Untuk makhluk. Tidak ada hubungan khaliq, makhluk dan akhlak. Jadi manusia diciptakan oleh Allah segalanya, termasuk perbuatannya. Perbuatan manusia diciptakan oleh Allah. Kalau manusia tidak dikehendaki untuk bisa berbuat sesuatu, maka dia tidak akan berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak orang yang hanya tidur saja. Betul tidak? Tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan, tidak bisa memegang, tidak bisa menulis, tidak bisa apa-apa. Karena perbuatan bukan ciptaan manusia. Perbuatan ciptaan Allah. Nah, dalam konteks akhlak, apa sih maknanya? Kata kamus adalah halun lin nafsi rasihatun tasduru anha al-af'alu min khairin aw syarrin min ghairi hajatin ila fikrin wa rawiyatin. Jelas tidak? Jelas. Paham? Belum? Sama. Masa Ustaz dosen bahasa Arab itu pahamnya. Supaya paham bersama, kita translate ke bahasa Indonesia. Di bawah terbaca tidak? Kekecilan ya? Ya, bisa digedean kan? Kalau memang segitu sudah. Wah, dibaca. Baik. Jadi yang disebut akhlak adalah kondisi kejiwaan yang tertanam kuat, keadaan jiwa yang tertanam terhunjam kuat dalam diri manusia yang menjadi sumber munculnya perbuatan-perbuatan yang baik maupun yang buruk tanpa perlu dipikirkan dan direncanakan. Jadi perbuatan yang spontanitas, yang sudah mendarah daging, sehingga setiap menghadapi sesuatu dia merespon
dengan responsif tanpa pakai pikir panjang. Itulah akhlak. Jadi akhlak itu sudah merupakan kebiasaan diri manusia ketika merespon sesuatu tanpa dipikirkan lagi. Betul tidak? Kalau Anda ditajam, lisan suka bicara apa? Astagfirullah. Pakai pikiran tidak? Refleks. Jadi akhlak itu perbuatan refleks, spontanitas, tanpa dipikirkan, tanpa direncanakan. Betul tidak? Tapi yang disebut akhlak itu ada dua, min khairin, yang baik, au syarrin, atau yang buruk. Berarti akhlak itu tidak semuanya baik. Betul tidak? Tapi kalau sudah masuk ke bahasa Indonesia, konotasinya kalau berakhlak itu berarti baik. Sama dengan amal. Bahasa Indonesia selalu baik kalau berakhlak. Padahal dalam bahasa Al-Quran ada wa'amilus shalihat, ada wa'amilus sayyi'at. Ada orang-orang yang beramal baik, ada orang-orang yang beramal buruk. Maka selalu dikira objek. Wa'amilus shalihat, tidak wa'amilu saja. Mereka beramal, tidak begitu. Harus ada objeknya as-shalihat. Kenapa Ustaz di Al-Quran selalu ada objeknya as-shalihat? Karena beramal itu pekerjaan umum. Bisa as-shalihat, bisa lawannya as-sayyi'at, yaitu perbuatan jahat. Maka dalam terminologi ilmu akhlak selalu ada dua bagian. Masih ingat tidak dulu waktu belajar tentang jenis-jenis akhlak? Ada akhlak mahmudah, ada akhlak madmumah. Kan gitu ya? Ada akhlak yang terpuji, ada akhlak yang betul. Jadi akhlak itu dua jenis. Ada yang baik, ada yang buruk. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbuatan manusia, menciptakan akhlak manusia. Apakah yang baik semua? Kalau Allah menciptakan akhlak manusia yang baik semua, maka di dunia tidak akan pernah ada orang yang berakhlak buruk. Betul tidak? Tapi ternyata Allah juga menciptakan akhlak buruk pada diri manusia, tapi tidak dipaksa. Perbuatan baik, perbuatan buruk diciptakan oleh Allah, tapi menjadi pilihan bagi manusia. Paham tidak? Bingung ya? Sampai ada orang yang mengatakan, saya berbuat jahat, jangan diazab ya Allah. Kenapa? Karena tangan Engkau yang menciptakan. Kemampuan saya memukul juga Engkau yang menciptakan. Kaki Engkau yang menciptakan. Kemampuan saya berjalan ke tempat maksiat juga karena Engkau yang menciptakan. Jadi kalau saya berbuat jahat, tidak boleh diazab. Setuju tidak? Tidak. Kenapa? Karena hidup adalah pilih, dan pilihan ini amanat, anugerah terbesar Allah hanya kepada manusia. Kemampuan untuk memilih itu tidak diberikan kepada yang lain. Malaikat menjadi orang yang soleh tidak punya pilihan lain kecuali harus soleh. Jadi nggak ada malaikat berkecenderungan untuk jahat, sebab peluang-peluang jahatnya tertutup bagi malaikat. Betul tidak? Kita jahat itu karena apa sih? Karena ada nafsu, hawa nafsu, amarah. Malaikat tidak diciptakan hawa nafsu amarah itu. Ya, maka tidak punya peluang ya untuk pokoknya nama terbukian karena melaksanakan kejahatan malaikat. Betul tidak? Kita mah banyak stimulusnya untuk berbuat maksiat, untuk berbuat jahat, betul tidak? Ya, betul. Gitu. Nah, oleh sebab itu kita diberi anugerah pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan hakikatnya diciptakan oleh Allah, tapi berdasarkan pilihan kita. Artinya, kalau kita memilih perbuatan baik,
Allah akan izinkan kita melakukannya. Artinya diizinkan itu diberi kesanggupan untuk melangkah kepada perbuatan baik, diberi kesanggupan untuk melakukan kebaikan. Tapi juga kalau kita mau memilih kejahatan, Allah berikan kesanggupan juga untuk melangkah ke tempat kejahatan. Betul tidak? Betul tidak? Tapi Allah tidak memaksakan Anda untuk memilih salah satunya. Ada paksaan tidak? Tidak ada. Hanya Allah menganjurkan, mengajak, mencintai kalau kita beramal baik. Itu yang dianjurkan oleh Allah. Dan Allah melarang perbuatan jahat. Tapi ketika kamu memilih kejahatan, Allah tidak mencabut kemampuanmu untuk melakukan kejahatan. Betul tidak? Karena ini sebuah pilihan, maka ada konsekuensi tanggung jawab. Betul tidak? Kalau ini makhluk Allah bukan? Apa ini lantai? Lantai makhluk Allah kan? Masa sih bukan? Emang diciptakan oleh siapa lantai? Manusia emang bisa menciptakan bahan-bahannya gitu? Bahan-bahan ke Allah itu tidak? Cuma mengumpulkan bahan-bahan, dikepres jadi remke. Betul tidak? Jadi makhluk Allah bukan? Awas akidahnya. Masih Allah makhlukun. Selain Allah adalah makhluk. Kursi makhluk? Bahkan mungkin tatangkalan sananya. Oh, manusia cuma merangkai-rangkai saja, betul tidak? Tapi dia tidak diberi pilihan, betul? Ada pilihan tidak? Kursi. Dihitutan oke cicing mana? Betul tidak? Betul. Dimencret orang di kursi. Dulu pernah mencret kan di kursi itu mobil. Gara-gara mau keluar gak ada cicing dari pencetan mobil, betul tidak? Karena tidak punya pilih. Ada kucing di sini, dia bisa marah tidak? Tidak, karena tidak punya pilih. Karena tidak punya pilihan, kalau dia rusak nanti, ya, membunuh kita karena dialunkan oleh seseorang, dibunuh kita oleh kursinya ikut diadili tidak? Tidak diadili, baik di dunia maupun di akhirat. Betul tidak? Tanah tinggi, bukit, makhluk Allah diberi pilihan tidak? Tidak. Dari dulu kita lihat bukit di situ saja. Betul tidak? Mau kepanasan, mau kehujanan, betul? Mau kebanjiran, cicing jadinya. Sebab tidak punya pilih. Satu saat dia longsor. Di bawahnya ada kita naik motor. Ketindihan, lalu mati. Apakah nanti si tanah akan diminta tanggung jawab oleh Allah di yaumil akhir? Tidak, karena dia tidak punya pilih. Berbeda dengan kita. Nah, oleh sebab itu, akhlak itu adalah perbuatan yang diciptakan oleh Allah. Ada yang baik, ada yang buruk, tapi kita memilih mana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh, baru satu file udah sejak waktu ya. Percepat saja ya. Jadi revolusi akhlak mahasiswa akhir zaman maksudnya adalah sebuah upaya drastis, cepat dan tegas yang dilakukan oleh mahasiswa dan lingkungannya untuk menumbuh kembangkan akhlak yang baik. Jadi akhlaknya di sini akhlak yang baik pada diri mahasiswa di zaman sekarang, gitu ya. Jadi jelas itu definisinya sudah jelas. Itu revolusi akhlak mahasiswa akhir zaman ke sana ya. Bagaimana kita mengubah diri bersama lingkungan untuk menuju perilaku-perilaku yang baik, yang dicintai oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah SWT, yang memberi manfaat maslahat buat kita semua. Lanjut. Masih banyak nih filenya, kita percepat. Baik, urgensi revolusi akhlak. Kenapa ini perlu? Saudara, minimal ada 5, lebih dari itu tentu. Ini sebagai contoh saja. Betapa sekarang sudah kita pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Satu, kita dengar dari berita-berita tentang perilaku korupsi, penyalahgunaan wewenang, rasuah yang sampai hari ini belum bisa dibendung. Dan ini merata
dari mulai tingkat pusat sampai tingkat bawah. Itu ada yang mau masukin jamaah dari luar. Mana kerabat? Boleh bukanya. Ibunya anak-anak sama anak-anak. Dan ini nomor akhir luar biasa. Karena Allah yang menciptakan, maka kita bersyukur. Saya tidak bisa menciptakan apa-apa, ya. Allah yang telah menakdirkan semuanya. Ayo duduk kakak. Mau di karpet. Ikut pengajian. Mau di Mana karpet tetenya? coba, mau di karpet. Tetenya mana? Ikut masuk. Keluar. Ya. Kita lanjut ya. Itu istri saya. Istri saya, jadi saya memperkenalkan ya. Punya putra banyak, ada ya. Yang kedua, kezaliman pihak yang kuat kepada yang lemah. Kezaliman pihak yang kuat kepada yang lemah. Ini terjadi di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia terjadi seperti ini. Ya. Bagaimana penguasa sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya untuk meraih tujuannya dengan menghalalkan segala cara. Pengusaha yang kaya bagaimana mereka menindas orang-orang fuqara dan masakin, menjerat mereka dengan kapitalismenya, sehingga akhirnya banyak orang-orang yang menderita kelaparan, kemiskinan. Padahal kata Rasulullah SAW yang diterjemahkan oleh seorang sastrawan India, Syekh Iqbal, beliau mengatakan seluruh kekayaan di muka bumi ini cukup untuk seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya, tapi tidak pernah cukup untuk seorang yang serakah. Betul tidak? Jadi kalau ada kemiskinan di muka bumi ini, kalau ada kelaparan di muka ini, kalau ada penderitaan di muka bumi ini, itu bukan karena Allah tidak menyiapkan rezekinya, bukan karena Allah tidak memberikan segalanya untuk siap dinikmati oleh semua kita, tapi karena ada hak-hak yang lain diambil oleh kerakusan satu orang yang haus. Ini masa akan dibiarkan seperti ini. Ini berarti berangkat dari moralitas yang hancur dulu pada diri penguasa atau pengusaha yang ketika semaraknya kemaksiatan, sekarang seakan-akan manusia Indonesia ini permisif, atau mungkin di Bandung saja melihat kemaksiatan ini nggak peduli apa-apa, biar sajalah asal bukan saya, biar sajalah asal bukan anak saya. Padahal kemaksiatan merajalela di muka bumi ini, di lingkungan sekitar kita ini, seperti hama di tempat-tempat di sekitar kebun kita. Betul tidak? Oh, kebun kita mah tidak ada hamanya. Itu kebun orang mah banyak hamanya, biarin aja. Padahal kalau itu dibiarkan, pasti hama itu juga akan masuk ke kebun kita. Tapi sekarang permisif, melihat kemaksiatan cuek, melihat kemungkaran cuek, melihat apapun cuek. Kenapa? Karena menganggap bahwa itu semua bukan kewajiban saya. Padahal sebagai mukmin muslim, nanti bagaimana kita sebagai mahasiswa, itu bagian dari kewajiban kita. Yang ketiga, yang keempat, semaraknya bisnis maksiat, perjudian, ilegalisasi, di backing,
bisnis narkoba di backing, ya, miras, bisnis prostitusi di backing, seks bebas di backing. Oleh siapa? Yang punya kekuasaan. Betul tidak? Apakah kita akan diam? Biarlah, kan saya memang pergi kuliah. Kalau kuliah itu menjadi apa sih nantinya? Kan akan menjadi pemimpin-pemimpin seperti mereka juga. Kalau suasana seperti ini dibiarkan, kita tidak pernah peduli untuk memikirkan perubahan ke depan, maka saya yakin kita pun akan larut dalam kemungkaran-kemungkaran seperti itu ketika kita semua sudah menjadi pemimpin. Betul tidak? Kebayang tidak? Ya, betul? Dan yang kelima, kerapnya frekuensi kejahatan, geng motor, pembunuhan, premanisme. Masya Allah, sudah sekarang sampai ke SD premanisme ada. Dan anak-anak yang disiksa oleh kawan-kawannya, bahkan sampai dibunuh oleh kawan-kawannya. Kedurhakaan kepada orang tua, ada orang tua yang dibunuh hanya karena memberikan nasihat. Dan ngerinya sekarang ada orang tua yang menyiksa guru gara-gara anaknya bengal, moralnya amburadul, diluruskan dengan cara guru. Bagaimana sih? Saya dulu juga pernah disindir oleh guru, pernah ditampilin oleh guru. Tapi ketika saya melapor kepada orang tua, kata orang tua, pasti kamu yang salah. Gak mungkin seorang guru nempelin begitu saja kalau kamu anak soleh. Biarkan, jangan minta bantuan. Kamu yang harus melakukan perubahan, perbaiki diri sendiri. Itu orang tua saya dulu, zaman dulu. Sekarang tidak. Ada anak merokok, ya, kan masih dilarang merokok ya, kecuali di UPI. Di UPI mah tidak ada larangan merokok, karena dosennya nggak rokok. Betul tidak? Ustaz mantap. Nah, apa yang terjadi? Si anak tempeleng berenang gitu, langsung lapor sama ayah, bapak saya ditempeleng. Masa bapak tidak sakit hati anaknya ditempeleng begitu saja oleh guru? Apa? Lawan Pak itu guru. Datanglah gurunya, langsung bawa ketepel. Si Bruna mau pulang diketepel, cuek benang matamu. Betul tidak? Sampai akhirnya matanya tidak melihat. Inilah orang tua masa kini. Apakah pendidikan sudah berorientasi keluar dari orientasi yang sesungguhnya, atau ada apa di balik semua? Atau moral sudah tidak lagi menjadi perhatian orang tua hari ini? Yang penting, hai guru, ajarkan anak saya 1 tambah 2 sama dengan 3, selesai. Mau anak saya bengal, mau anak saya bangor, mau anak saya malas, jangan pikirin. Yang penting nanti ijazah anak saya 10 semua. Hebat tidak? Itulah orang tua masa kini. Betul. Akhirnya tidak peduli anaknya berkualitas atau tidak, bahkan akhlaknya, moralnya hancur atau tidak. Yang penting dia nanti dari SD bisa ke SMP favorit, dari SMP favorit bisa masuk ke SMA favorit, dari SMA favorit bisa jadi perguruan tinggi favorit. Yang penting itu moral, nggak usah pikirin. Betul tidak? Betul tidak? Ya, betul adanya, tapi tidak betul. Betul tidak? Baik. Nah, mudahnya akses pornografi, pornoaksi, Masya Allah. Dulu susah sekali saudara. Sekarang tiap saat datang ke satu-satu baju kita. Betul tidak? Ya, melakukan kemaksiatan jarak jauh. Begitu mudah sekarang ini. Betul. Dulu kalau kita menyurati seseorang yang dicintai, ya seminggu baru ada balasan. Betul. Dulu. Betul. Nah, sekarang enggak. Sekarang cepat, tret, langsung. Betul. Aksesnya begitu mudah, dan kita ditawari tiap hari akses pornografi, pornografi. Betul tidak?
Akhirnya apa? Terjadi begitu mudah ya perzinahan merajalela di mana-mana. Sudah tidak bisa dihalangi. Bahkan ketika kita mengingatkan kepada yang punya kos-kosan bahwa ini sedang terjadi perzinahan di dalam kos-kosan, oh apa yang terjadi? Udahlah diamlah, mau tahu segala, mau urusan kami, urusan saya sendiri. Kos-kosan kami, mereka mahasiswa sudah bayar, orang tuanya sudah ngomong ke saya, nitip, dia nggak usah peduli, mikirin banget sih, pikirin saya diri kamu sendiri. Akhirnya perzinahan di kos-kosan sudah menjadi barang biasa, dan tidak merasa dosa manusia seperti itu. Betul tidak? Dan tentu semuanya sedang terjadi keprimistan, pembiaran kemaksiatan di mana-mana. Padahal saudara-saudara, kalau kemaksiatan ini dibiarkan, maka yang kena azabnya bukan yang maksiat saja, tapi seluruh kita pun yang tidak maksiat kena getahnya. Betul tidak? Betul tidak? Kalau Allah memberikan azab berupa angin puting beliung, apakah angin puting beliung akan milih-milih? Oh ini rumah ustaz, jangan. Ini rumah bordir, hammer gitu. Bisa begitu tidak? Tidak bisa ustaz. Kalau sudah Allah menemukan angin puting beliung mengazab orang-orang maksiat, maka rumah ustaz juga hancur. Bahkan masjid juga hancur. Kenapa? Karena Allah kalau memberikan azab, ya tidak pilih-pilih. Artinya kalau kita membiarkan, kita akan kena getahnya, betul. Sama seperti tadi, ada hama di tanaman-tanaman orang-orang di luar kita. Di kita tidak ada, tapi dibiarkan. Apakah hama itu tidak akan sampai ke tanaman kita? Sampai juga, betul? Maka kata Allah di peringatan ini, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah. Surat Al-A'raf ayat 96. Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, sungguh kami akan bukakan keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Tetapi saya kadzabu, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka tidak mau ruku dan sujud kepada Allah. Mereka tidak bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah. Mereka malah sebaliknya maksiat, melanggar hukum-hukum Allah. Fa'akhadnahum, maka kami siksa mereka bima kanu yaksibun, lantaran perbuatan-perbuatan jahat mereka. Halo? Saudara, kebanjiran di mana-mana, betul? Longsor di mana-mana, betul? Gempa di tengah-tengah kota, betul? Tapi menganggap itu bukan peringatan Allah, itu mah sekedar fenomena alam biasa. Betul tidak? Fenomena alam biasa. Longsor biasa, gempa bumi biasa, tsunami biasa. Enggak ada hubungan dengan perilaku manusia, enggak ada. Itu mah dongeng gitu. Maka manusia-manusia seperti itu diperingatkan oleh Allah dengan berbagai bencana alam pun tidak akan pernah berubah dirinya, akan terus istiqomah dalam kemaksiatan. Betul tidak? Betul tidak? Hanya berhenti ketika gempa bumi menang, ketika longsor, ketika banjir, tsunami, baru berhenti maksiat. Beres semua itu, kembali maksiat lagi. Kenapa? Karena tidak merasakan itu sebagai peringatan dan azab. Halo? Habis Rafael? Belum ya? Nanti kita percepatlah. Maka bagaimana Rasulullah SAW? Beliau datang di tengah-tengah kehancuran moral waktu itu. Dan apa yang terjadi zaman jahiliyah itu terulang kembali zaman sekarang ini. Betul tidak? Betul tidak? Di zaman jahiliyah manusia tidak lagi bisa membedakan mana baik mana buruk. Perzinahan, mabuk-mabukan,
pertumpahan darah, kapitalisme, hukum riba, sampai perbudakan. Karena yang kaya memperbudak yang miskin, akibat yang miskin terjerat oleh hutang sehingga mereka tidak bisa membayarnya. Akhirnya taruhannya adalah dirinya menjadi hamba sahaya. Itu zaman dulu, saudara. Kalau kita pun terjerat utang begitu besar, kita tidak bisa membayarnya, maka apa yang bisa kita berikan? Negara, tanah, pulau, kekayaan kita berikan karena tidak bisa membayar utang. Kalau itu pun sudah habis, maka bangsa ini akan menjadi budak-budak di negerinya sendiri. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju jadi hamba-hamba sahaya? Jangan mau setuju. Tidak boleh setuju. Mau diperbudak oleh bangsa lain, tidak mau. Kita dulu sudah berjuang mati-matian dengan darah, dengan nyawa untuk memerdekakan diri akan menjadi bangsa yang bermartabat. Oh, sekarang maunya lagi mau dijajah? Mau tidak? Kalau utang banyak, bagaimana bisa bayar? Nah, ini orang akuntansi belum hitung utang sekarang nih. Berapa utang setiap individu yang sudah lahir dan yang belum lahir nanti? Betul tidak? Wah, bunganya sudah triliunan. Pokoknya belum kebayar, bunganya sudah harus bayar. Betul tidak? Nah, ini tanggung jawab orang ke depan kita. Apa kita membiarkan seperti ini sehingga kita nanti menjadi hamba-hamba sahaya, menjadi budak-budak bagi negara-negara asing yang telah menanamkan kekuasaan ekonomi politiknya kepada kita semua? Halo, berarti harus ada perubahan. Inilah revolusi mental kata orang mereka. Kita biarkan revolusi akhlak, karena semua ini mengacu kepada pribadi-pribadi bangsa yang moralnya sudah mulai hancur karena sudah tidak punya ideologi, pegangan, iman. Mereka sudah cabut imannya dari setiap dada, sehingga tidak merasa dosa melakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran-kemungkaran. Akhirnya oleh Allah diazab dengan kemiskinan, diazab dengan kelaparan, diazab dengan pengangguran yang bertambah-tambah, diazab dengan kejahatan-kejahatan, diazab dengan korupsi di mana-mana. Bukankah itu adalah azab dari Allah SWT? Harus bangkit kita. Maka Rasul dibawa ke tengah-tengah umat. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak mulia. Jadi Rasul diutus untuk apa? Bukan menjadi presiden, bukan. Diutus bukan jadi raja, bukan. Diutus bukan jadi pengusaha, bukan. Tapi diutus untuk membina akhlak manusia, menumbuh kembangkan akhlak-akhlak mulia, baik yang sudah ada maupun yang belum ada. Betul tidak? Lanjut. Kenapa Rasul harus datang? Sebab waktu itu sudah tidak ada lagi figur yang bisa dijadikan teladan untuk membangun kemuliaan keluhuran manusia. Maka Rasulullah datang menjadi pionir, menjadi manusia yang akan mengubah dunia. Dan itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Siapa yang memuji? Allah Subhanahu wa taala. Kita berakhlak mulia belum tentu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti manusia luar biasa. Betul tidak? Kalau Allah yang menciptakan diri kita, yang memuliakan diri kita, dan ada figur manusia yang hebat yang dipuji oleh Allah, artinya kita harus menteladani beliau. Betul. Nah, ayat yang tadi bahwa diri Rasulullah itu adalah uswah hasanah bagi semua orang yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala.
yang mengharap kebahagiaan dunia sampai akhirat, sudahlah, figurnya, idolnya, jangan pilih siapa-siapa kecuali Rasulullah. Baik manusia laki-laki maupun perempuan, semuanya harus berkiblat mencontoh kepada Rasulullah SAW. Ya. Nah, bagaimana sih akhlak Rasul? Siti Aisyah pernah ditanya, karena para sahabat ingin tahu akhlak Rasul itu seperti apa sih, rinciannya seperti apa, bagaimana beliau bertutur, bagaimana beliau itu bergerak, bekerja, bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ayah, sebagai seorang panglima perang, sebagai seorang ahli strategi dan lain sebagainya. Seperti apa sih? Maka Siti Aisyah menjawabnya dengan bahasa yang lugas, tajam, satu ungkapan tapi menyeluruh. Kata Siti Aisyah apa? Karena khuluqun Nabi SAW Al-Quran. Ya, bahwa akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Artinya apa? Untuk supaya kita berakhlak mulia seperti Rasulullah, mana rujukannya? Al-Quranul Karim. Baca Al-Quranul Karim. Seluruh perintah, seluruh larangan, seluruh kisah-kisah, seluruh apapun yang ada di Al-Quran itu ada pada perilaku Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul itu sebelum mengajarkan, beliau sudah mendahului. Betul. Jadi kalau kata Rasul, aqimus shalah wa atuz zakah, Rasul paling duluan sholatnya, paling hebat sholatnya, qiyamul lailnya yang paling hebat. Wa atuz zakah, tunaikan zakat, beliau paling dermawan di muka bumi. Sampai harta kekayaan beliau yang banyak itu beliau gunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan fuqara dan masakin. Semua warga-warga Madinah waktu itu yang miskin-miskin, anak-anak yatim, semua ditanggung oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau orang kaya, saudara. Beliau pemimpin yang benghar, saudara. Karena beliau ada pebisnis, ya. Beliau adalah orang yang sukses dalam bisnisnya, sehingga kekayaannya itu bisa digunakan untuk menegakkan kalimat Allah. Jadi jangan dianggap Rasulullah itu orang miskin, ya. Tidak, salah. Rasulullah orang kaya. Buktinya apa? Sampai waktu nikah saja itu mas kawinnya 2 miliar. Kaya tidak sih? Kaya. Semua orang-orang fuqara masakin menjadi tanggungan Rasulullah di Madinah. Kaya tidak beliau? Kaya. Kalau ada delegasi-delegasi pemimpin luar negeri datang menghadap Rasul untuk berdiskusi tentang bagaimana perjanjian bilateral dan lain sebagainya. Kalau mereka memberikan hadiah, Rasul pun memberikan hadiah yang luar biasa. Berarti kaya tidak Rasulullah? Kaya. Awas, jangan berpikir wah Rasulullah miskin. Nggak mungkin orang miskin bisa gagah. Betul tidak? Betul tidak? Nggak mungkin orang miskin bisa memberikan pengaruh yang luar biasa untuk menghasilkan generasi-generasi ahli bisnis. Para sahabat, para pebisnis itu, saudara. Dulu di Indonesia ini sebelum Belanda, pebisnis dari Islam dulu. Dari para sahabat datang dulu menjadi pebisnis, baru datang Belanda. Betul tidak? Cina belakangan. Betul tidak? Jadi dulu itu orang-orang Muslim di abad 16, kekuasaan bisnis di dunia ada di tangan umat Islam. Kalau baca sejarah, tapi sekarang mereka. Artinya apa? Rasulullah telah mampu, ya, mendidik generasi muda, generasi yang hebat-hebat, yang gagah-gagah, yang kaya-kaya, yang menjadi leader, menjadi pemimpin yang berpengaruh di seluruh dunia, sehingga sepertiga dunia ada dalam kekuasaan Islam. Hebat tidak? Hebat. Nah, lanjut. Nah, cuman sumber akidah itu apa? Sumber akhlak kita itu apa? Sumbernya adalah iman. Jadi akidah itu tidak bisa dilepaskan dengan apa? Akhlak itu tidak bisa dilepaskan dengan iman. Kenapa? Karena manusia kalau imannya kuat,
dia mau berbuat apapun merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Tapi kalau manusia tidak beriman, berbuat baik itu kalau dilihat orang saja. Betul. Kalau tidak ada KPK atau ada KPK, dia berbuat baik. Kalau ada KPK, kalau nggak ada KPK, ya biasa. Ya. Tapi akhlak harus muncul dari kesadaran dan dirinya merasa bersama Allah. Sehingga kalau ditanya kenapa kamu berbuat baik, jawabannya apa? Kenapa kamu berbuat baik? Jawabannya apa? Agar dibaiki sama orang lain? Belum tentu. Betul tidak? Kalau kita berbuat baik karena ingin balasan kebaikan dari orang lain, siap untuk kecewa. Betul? Betul tidak? Kita sudah berjuang mati-matian, membalasnya seperti itu. Kalau begitu saya tidak mau berbuat baik lagi. Betul tidak? Kalau kita berbuat baik karena manusia, tapi Rasulullah dan para sahabat tidak pernah berhenti melakukan kebaikan hanya karena orang-orang tidak memberikan balasan kebaikan kepada kita. Kenapa? Karena dia merasa kebaikannya semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Katakanlah wahai Rasulullah kepada umatmu, wahai Nabi Ibrahim kepada umatmu, berikrarlah umat-umatmu, inna sholati sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahmayaya dan totalitas kehidupanku, wa mamati dan kematianku nanti lillahi rabbil alamin, semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka muncul akhlak-akhlak mulia karena dilandasi oleh iman, oleh akidah. Akhlak mulia yang dilandasi oleh akidah tidak akan pernah berhenti sekalipun tidak mendapatkan balasan dari orang lain. Betul tidak? Maka indikator iman seseorang terlihat di akhlaknya. Oleh sebab itu kata Rasul, akmalul mu'minina imanan ahsanukum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisai. Manusia mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling bagus akhlaknya. Berarti iman dan akhlak satu kesatuan. Sehingga waktu belajar dulu ada mata kuliah namanya akidah dan akhlak. Mata pelajaran dulu ya di Sanawiyah di Aliyah ada akidah karena akhlak harus muncul dari iman. Tidak mungkin akhlak mulia kalau tidak didasari oleh iman. Betul tidak? Kita mau melakukan keburukan, kejahatan, mau ngutik-ngutik angka, akuntansi kan gitu ya. Betul tidak? Harusnya nolnya 3 ditambah hiji, ngagedean teh. Ya, harusnya nolnya 4 tambah hiji, ngagedean teh. Tapi kalau merasa ketika menulis Allah menyaksikannya, tadi tidak mengubah-ubah. Berarti tidak mengubah angka yang tidak sebenarnya. Kalau kita merasa dilihat oleh Allah, maka hendaknya hidup kita merasa bersama Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi manusia mulia, bukan karena pujian orang lain, bukan karena diberi balasan orang lain, tapi semata-mata saya berbuat baik berangkat dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sampai di situ dulu, sudah habis waktunya ya. Nanti sisanya dibaca sendiri bagaimana tugas mahasiswa di akhir zaman. Nanti di bawah coba lihat ada berapa. Nah ini ya, 1 mahasiswa adalah agen perubahan. Yang kedua pengontrol sosial, ini ayat-ayatnya. Yang ketiga penerus bangsa. Yang keempat menjadi kekuatan moral. Kemudian peran intelektual dan terakhir Iron Stock, menjadi pemimpin masa depan. Kalau dibahas panjang tadi ya, kita diskusikan saja yang terakhir ini. Ya, enggak, kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan. Atas kajiannya. Selanjutnya merupakan sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin ada pertanyaan yang mau diajukan, boleh angkat tangannya terlebih dahulu. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan Bapak, nama saya Muhammad Hafiz Fauzi.
dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas 1A. Izin bertanya Bapak, menurut Bapak apa saja langkah-langkah konkret dan relevan yang dapat diambil oleh mahasiswa, lembaga pendidikan, keluarga, dan pemerintah untuk mendorong revolusi akhlak di kalangan mahasiswa atau di lingkungan kampus ataupun di era sekarang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul tidak? Artinya fisiknya dan psikisnya. Tumbuh fisik kita masih terus, psikisnya terus berkembang sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya. Maka ini tidak bisa tumbuh sendirian. Pasti ada lingkungan yang akan turut menumbuh kembangkannya. Oleh sebab itu, menumbuh kembangkan potensi setiap individu tidak bisa oleh sendiri, harus bersama-sama secara kompak dirinya, lingkungannya, betul tidak? Maka saya manfaatkan ini untuk saudara. Coba diulang yang tadi peran-peran mahasiswa. Pertama, Anda punya tugas sebagai agent of change. Tugas apa? Agen perubahan. Bahkan bisa kena ayat ini, kuntum khairu ummah, Anda adalah umat terbaik, ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk seluruh manusia, ta'muruna bil ma'ruf, untuk menyuruhkan kebaikan-kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas ini mutlak. Kenapa? Karena Anda nanti akan memimpin 10 tahun yang akan datang. Mungkin Anda menjadi presiden, bupati, menteri, dan lain sebagainya. Maka perubahan yang seperti apa yang harus Anda buat? Tentu perubahan yang mengacu kepada kemaslahatan seluruh umat manusia. Ya, cirinya harus menyeru kebaikan. Kalau harus menyeru kebaikan, artinya kebaikan itu harus menjadi dirinya sebelum diberikan kepada orang lain. Artinya harus ditumbuh kembangkan kecintaan kepada yang makhluk, kebaikan-kebaikan. Dan itu harus tahu standar yang baik mana yang buruk. Standar yang baik dan yang buruk, yang paling mutlak kebenarannya, yang hari kemarin benar, hari ini benar, dan selamanya akan benar, adalah bersumber dari Khalik. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebenarnya fitrah yang sudah ada pada diri manusia, sehingga manusia akan mengatakan rasanya ini jelek, ini baik. Kalau nurani manusia masih bersih, dia masih bisa menakar mana baik mana buruk. Maka istilah ma'ruf itu, saudara, dikenal secara umum saja itu baik, lalu diperkuat oleh dalil-dalil dari agama. Maka itu harus menjadi acuan bagi kita, mana kebaikan menurut fitrah kita, mana menurut agama. Pasti akan ada titik temu. Dan itu harus kita pelajari standar kebaikan dari Al-Quran, dari Sunnah Rasulullah SAW, supaya ada acuan seruan kebaikan mana yang mau kita arahkan. Kalau acuan kebaikan itu tidak pernah ada landasannya, atau menurut filsafat hari ini, maka esok belum tentu benar. Tentu tidak. Maka standar yang ma'ruf adalah kita kembali kepada Allah melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Wa tanhauna 'anil munkar. Kita pun harus tahu kemungkaran itu seperti apa sih, yang dilarang oleh Allah yang mana. Maka kita pun harus mencoba diri untuk menghindarkan yang mungkar-mungkar tadi. Tentu ini tidak mudah sebenarnya. Sebelum kita bisa mencegah kemungkaran, cegah dulu diri sendiri dari kemungkaran. Betul tidak? Ya. Oleh sebab itu kita harus membina diri untuk supaya terhindar dari kemungkaran-kemungkaran. Pertama adalah kita berada di lingkungan tempat belajar di mana kita akan mencari kebenaran di sini. Jangan berada di lingkungan yang di situ banyak keburukan dan kemaksiatan. Makanya kata Rasul, ya, seseorang itu ala dini akhihi. Almaru ala dini akhihi. Seseorang itu akan ikut pola hidup saudaranya atau kawannya. Jadi dia akan berbuat
mengikuti sistem cara hidup, cara pandang teman-teman lingkungannya. Oleh sebab itu, falyanzur, setiap manusia harus memperhatikan man yukhalilu, siapa yang mau menjadi teman bagi dia. Teman untuk membangun kepribadian yang mulia, baik teman sebaya maupun lingkungan. Maka setiap diri kita, masyarakat harus kompak untuk membangun generasi ke depan yang baik. Tidak cukup hanya di sekolah, di kampus. Di kampus diajarkan kebaikan, di lingkungan kemungkaran, biar hanyut kepada kemungkaran. Betul tidak? Jadi kita hanya harus membina diri. Para dosen sudah membina diri, maka kita pun membina diri. Dan lingkungan kita pun harus membina diri kita. Artinya kalau lingkungan tidak bisa, maka kita harus pilih-pilih lingkungan. Sebab kata Rasul, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur man yukhaliluhu. Setiap orang akan berperilaku bergantung kepada siapa temannya. Oleh sebab itu, sebelum berteman, pikirkan dulu siapa teman yang akan mendampingi pertumbuhan dirinya untuk menuju kebaikan. Jadi pilih-pilih temanlah, pilih-pilih lingkunganlah. Jangan asal lingkungan, jangan asal teman. Itu tidak akan mampu merubah diri kita. Sementara kita harus mampu merubah masa depan, change, itu menjadi manusia terbaik. Yang kedua, kita lihat pengontrol sosial. Artinya apa tadi? Kita harus mampu melihat mana keburukan-keburukan. Jangan tidak peduli. Oh, ini keburukan nih. Kita harus turut ambil bagaimana menghindarkan keburukan-keburukan itu di tengah masyarakat kita. Tentu harus berangkat dari diri kita sendiri. Keburukan apa yang masih kita lakukan, segera kita mengontrol diri sendiri, lalu kita mengontrol kehidupan lingkungan kita. Yang buruk jangan dibiarkan. Paling tidak kita ingatkan dengan lidah kita. Kalau tidak sanggup, kita terus berdoa, ya Allah, mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Jangan diam. Lingkungan buruk, biarin aja lah, asal jangan saya. Lama-lama kami tak oke. Ini enak ya berbuat buruk gitu. Berbuat jahatnya enak ya. Berbuat maksiatnya enak ya. Oh, kalau sudah begitu, maka bagaimana kita bisa menjadi perubah pengontrol sosial kalau kita hanya kontrol dan batu. Betul tidak? Berikutnya apa? Penerus bangsa. Artinya generasi kita adalah generasi masa depan. Saya nanti sudah pada pensiun, sudah berhenti dari UPI, maka mungkin di antara kalian lah yang akan memimpin UPI ke depan. Amin. Yang menjadi rektornya, dekan-dekannya, semuanya harus siap semuanya, baik di UPI maupun di luar UPI. Sebab apa? Sebab Allah akan mewariskan bumi ini kepada orang-orang yang soleh. Begitu kata Al-Quran. Jadi Allah akan mewariskan dunia ini kepada orang-orang yang soleh. Soleh itu seperti apa? Ada dua. Soleh fid dunya wa soleh fil akhirah. Soleh fid dunya artinya kita memiliki perangkat-perangkat untuk menjadi manusia baik, manusia unggul di muka bumi dengan belajar ilmu, sains, teknologi. Lalu kita berkiprah di dalam seluruh tatanan kehidupan, dalam berbangsa bernegara. Tapi jangan lupa juga kita harus soleh akhirat. Artinya seluruh kehidupan kita harus ditujukan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang seperti ini yang nanti akan diwarisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguasai dunia. Dan seterusnya nanti tinggal baca sendiri begitu. Habis waktunya kita semua bukan sekedar tugas dosen, tugas ulama, tugas guru, tapi setiap individu kita harus mengambil bagian untuk revolusioner dalam membangun akhlak mulia untuk menghasilkan peradaban masyarakat masa depan yang unggul dunia, unggul akhirat, yang bahagia dunia dan bahagia dan akhirat. Dan itu semua alternatifnya tidak ada jalan lain, solusinya tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Al-Quranul Karim wa Sunnah Nabawiyah. Dan sekarang saudara, alhamdulillah ya, Barat yang dulu merasa bangga dengan sekularisasi, dulu bangga dengan ateismenya, dulu bangga dengan kebebasannya, tapi sekarang mereka menderita akibat pilih jalan yang sesat, jalan yang salah, karena Barat merasa sekarang tidak punya pegangan. Mereka gelisah bagaimana
ke depan untuk menjadi manusia yang bahagia. Susah, akhirnya mereka menemukan jalan yang menjadi solusi, yaitu al-Islam. Maka mereka sekarang berbondong-bondong masuk Islam. Sekarang Amerika paling terbesar mualafnya, disusul Inggris, kemudian juga Jerman, Perancis, kemudian Australia juga, apalagi di Afrika. Sekarang mereka sudah berbondong-bondong membaca Al-Quran untuk mencari petunjuk-petunjuk hidup untuk kebahagiaan hakiki dunia sampai akhirat. Kita bersyukur bisa belajar di UPI ini karena UPI komitmen sebagai kampus yang ilmiah, edukatif, religius, dan saya bagian di dalamnya karena saya berada di Masjid Al-Furqan, gitu ya, sebagai imam besar di sini. Jadi kalau ada persoalan-persoalan keagamaan yang bisa sharing, silakan, saya ada di masjid ya. Selalu kita bisa diskusi, terutama kepada ikhwan-ikhwan ya, berjamaahnya sing rajin ya. Nanti dilihat setiap saya imaman dan ditinggali mana ini akuntansi, ada berubah tidak, kalau hadir tidak sholat berjamaah. Saya kira itu salah dari saya. Mohon maaf atas kekurangan, semoga ada manfaatnya, baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, kurangnya dari kelemahan diri saya pribadi. Semoga kita semua tetap berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua menjadi agen perubahan ke depan, perubahan yang lebih bagus, sehingga kita menjadi pemimpin yang dibanggakan oleh Allah, oleh Rasulnya, dan oleh umat semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kepada tim PDD untuk mendokumentasikan